Oke teman-teman, kali ini kita akan menguji validitas argumen menggunakan hukum ekuivalensi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa suatu penarikan kesimpulan atau inferensi logika harus menggunakan atau menghasilkan argumen yang valid. Valid di sini yang dimaksud adalah bahwa untuk semua hipotesa bernilai benar, maka semua kesimpulan bernilai benar. Nah, pengujian argumen atau validitas argumen ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan tabel kebenaran. Yang kedua dengan hukum ekuivalensi. Kali ini kita akan bahas penentuan validitas argumen dengan menggunakan hukum ekuivalensi. Sebelumnya, coba diingat kembali mengenai tautologi. Apa itu tautologi? Karena ini nanti yang akan kita pakai di dalam penentuan validitas argumen dengan menggunakan hukum ekuivalensi. Kalimat tautologi adalah suatu kalimat logika yang nilainya selalu bernilai 1. Tidak tergantung apakah proposisinya dia bernilai 0 atau 1, tetapi nilai kalimat majmuknya pasti bernilai 1. Maka kalimat seperti itu disebut sebagai kalimat tautologi. Sebaliknya, suatu kalimat majmuk yang selalu bernilai 0, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat kontradiksi. Jadi, kalimat tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang nilainya selalu bernilai benar atau 1. Sebaliknya, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau 0. Sekarang bagaimana pembuktian validitas argumen dengan hukum ekuivalensi? Seperti kita ketahui, suatu argumen dikatakan valid manakala hipotesa-hipotesa yang bernilai benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Atau dengan kata lain, argumen valid jika konjungsi dari hipotesa-hipotesanya atau premisnya yang diimplikasikan terhadap kesimpulan berupa suatu tautologi. Kita misalkan argumen sebagai berikut. H1, H2, sampai Hn menghasilkan kesimpulan C. Kemudian argumen itu kita susun menjadi kalimat dari hipotesa-hipotesanya kita lakukan operasi konjungsi, ya. Kemudian dari operasi konjungsi dari hipotesa-hipotesa tersebut kita lakukan operasi implikasi terhadap kesimpulannya atau konklusinya. Nah, argumen itu dikatakan valid jika kalimat hasil konjungsi hipotesa-hipotesa atau premis tersebut yang diimplikasikan terhadap kesimpulan berupa suatu tautologi. Kita perhatikan contoh argumen sebagai berikut. Ada dua buah hipotesa, H1 P maka Q, H2 adalah P, dan kesimpulannya adalah Q. Kita akan buktikan apakah argumen ini merupakan argumen yang valid atau tidak dengan menggunakan hukum ekuivalensi. Langkah yang pertama adalah kita susun argumen itu menjadi kalimat logika secara majmuk, yaitu H1 dioperasikan dengan H2 dengan operator dan atau konjungsi, kemudian diimplikasikan terhadap kesimpulannya. Jadi kalimatnya menjadi dalam kurung P maka Q dan P ini adalah hipotesanya diimplikasikan terhadap Q. Kalimat itu kita coba sederhanakan, ya. Yang pertama coba kita perhatikan kalimat P maka Q atau P implikasi Q. Kita ingat kembali bahwa P maka Q itu kita bisa ubah dengan operator atau. Ingat bahwa A implikasi B itu ekuivalen dengan negasi A atau B. Sehingga P implikasi Q kita bisa ubah menjadi negasi P atau Q.
Selanjutnya, tanda implikasi terhadap Q. Kita juga ubah dengan cara yang sama. Kita akan peroleh kalimatnya menjadi negasi dalam kurung, negasi P atau Q dalam kurung, dan P dalam kurung atau Q. Kemudian coba perhatikan kalimat ini. Nah, ingat kembali hukum De Morgan bahwa negasi dari A atau B itu ekuivalen dengan negasi A dan negasi B. Demikian pula negasi A dan B itu ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Jadi kalimat tersebut, kalimat yang di dalam lingkaran ini, kita bisa ubah menjadi negasi dari negasi P atau Q, dan negasinya masuk ke dalam P juga menjadi negasi P, operator dan dikenai negasi menjadi atau. Nah, jadi kalimatnya menjadi dalam kurung negasi P atau Q atau negasi P atau Q. Nah, dari sini coba Anda perhatikan tanda atau, bahwa di situ tandanya semuanya atau. Kita ingat kembali hukum asosiatif. Dengan hukum asosiatif, kalau tandanya sama, maka operasinya bisa digeser. Jadi operasi yang di depan, tanda kurung yang di depan kita geser ke belakang, ya. Jadi kalimatnya menjadi negasi dalam kurung negasi P atau Q atau dalam kurung negasi P atau Q. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau kita misalkan X adalah negasi P atau Q, jadi kalimatnya akan menjadi negasi X atau X. Sekarang coba Anda perhatikan negasi X atau X. Ingat kembali sifat disjungsi. Jika ada proposisi bernilai 1, maka kalimat disjungsi itu akan bernilai 1. Sehingga negasi X atau X itu nilainya adalah 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalimat ini adalah kalimat tautologi karena hasil akhirnya berupa nilai 1. Karena dia tautologi, maka argumen itu adalah valid. Oke, sekarang coba kita latih dengan argumen berikut. Gimana? Nunggu? Ya, silakan dicoba dilatih sendiri. Saya yakin Anda bisa kok. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi saat ini waktunya Anda untuk berlatih.